Merokok sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia. Remaja, dewasa, bahkan anak-anak sudah tidak asing dengan benda mematikan tersebut. Perilaku merokok yang dilakukan oleh remaja sering kita lihat di berbagai tempat, misalnya di warung dekat sekolah, perjalanan menuju sekolah, halte bus, kendaraan pribadi, angkutan umum, bahkan di lingkungan rumah. Angka prevalensi untuk merokok di Indonesia tertinggi ketiga di dunia dengan kisaran 46,8% laki-laki dan 3,1% perempuan. Perilaku para perokok berkaitan dengan masalah kesehatan di masyarakat, menimbulkan berbagai faktor penyakit bahkan menyebabkan kematian, baik perokok aktif dan perokok pasif di sekitarnya. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku merokok pada remaja antara lain mencoba-coba karena pengaruh teman, orang tua perokok, lingkungan, aktualisasi diri agar terlihat lebih dewasa dan jantan, menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Padahal, kandungan rokok sangat merusak. Kandungan rokok yang bersifat merusak tubuh amat banyak. Beberapa senyawa berbahaya yang terkandung dalam rokok meliputi karbon monoksida yang menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing, nikotin yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan, tar yang menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema serta gangguan kandungan, arsenik yang meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati, dan amonia yang jangka pendeknya dapat mengakibatkan nafas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan. Sedangkan dampak jangka panjangnya bisa menyebabkan pneumonia dan kanker tenggorokan. Tips yang dapat dilakukan untuk berhenti merokok yaitu motivasi, yakni bulatkan tekad untuk berhenti merokok. Yang kedua, berhenti merokok seketika atau total atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap secara bertahap. Yang ketiga, kenali kebiasaan merokok. Yang keempat, tahan keinginan merokok dengan menundanya. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, minta dukungan dari keluarga dan sahabat. Dan yang ketujuh, konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Efek yang ditimbulkan dari berhenti merokok yaitu 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut jantung, dan aliran darah tepi membaik. 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Tingkat karbon monoksida di dalam darah menjadi normal. 24-48 jam berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Fungsi pengecapan dan penciuman mulai membaik, serta sistem kardiovaskular menjadi meningkat. 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan penciuman jauh lebih baik. Sistem kardiovaskular terus meningkat baik. 2-6 minggu berhenti merokok, fungsi silia saluran napas dan fungsi paru membaik. Napas pendek dan batuk-batuk berkurang. 1 tahun berhenti merokok, resiko penyakit jantung koroner menurun setengahnya dibandingkan dengan orang yang tetap merokok. 5 tahun berhenti merokok, resiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. 10 tahun berhenti merokok, resiko kanker paru-paru berkurang setengahnya. 15 tahun berhenti merokok, semua penyebab mortalitas dan resiko penyakit jantung koroner menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Tips untuk menghindari rokok. Yang pertama, menghindari berkumpul dengan teman yang sedang merokok. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Dan yang kelima, hindari segala sesuatu yang terkait dengan rokok seperti sponsor, iklan, poster, dan rokok gratis. Hotline untuk layanan berhenti merokok Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah 0800 177 6565.